bertakwa kepada Allah sebagai sangu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman wal islami dina wa bil qur'ani imama wa bin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi amarana bi taubati wal ibadah. Alhamdulillah wahda sadaq wadah wa nasar abdah wa ajal jundahu wa hajamal azaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Wa ya al-hadirun duyuran rahimakumullah ikhwatiddin wa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi qurubiniha wa as'ariha wa adlafiha wa anna dham ayaqa'u min Allah bima kanin qabla ayaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, tuyubur rahmani wa fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang dimuliakan ini, yang paling utama dan pertama tentunya kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya nikmat yang telah kita terima. Sehingga kita saking banyaknya menerima nikmat dari Allah, maka Allah memaklumam wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu akan tidak bisa satupun. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kepulauan waktu, sehingga dengan izin Allah kita semua melenggarkan melenggarkan tangan, melangkahkan kaki menuju majelis yang mulia ini, masjid Allah, rumah Allah. Semoga langkah dan niat kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Maka kita wajib mensyukuri hidayah iman Islam ini yang ada pada diri kita, pada anak kita, keluarga kita, sampai yaumil qiyamah. Hadirin, kita ketahui bahwa hidayah Islam itu nikmat dan nilainya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua lihat, hadirin semua kenal sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dahulu notabene seorang preman yang begitu dahsyat kejahatannya. Bahkan tidak ada preman di dunia ini yang mampu sanggup membunuh anaknya dalam keadaan hidup-hidup, dipendamnya hidup-hidup. Meskipun setelah memanggil anak yang perempuan Abi, tetapi ya, karena dia seorang preman, kejamnya dipendamnya hidup-hidup. Tapi setelah beliau memperoleh hidayah, subhanallah, akhir hayat beliau sekarang makamnya berdampingan dengan kekasih Allah, berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dahsyatnya hidayah Islam. Begitu juga istri Fir'aun lanatullah Aisyah dibangunkan surga oleh Allah, dibangunkan istana di surganya Allah karena atas hidayah yang diberikan Allah kepadanya. Itulah salah satu ciri khas bahwa Allah mencintai hambanya. Maka untuk itu peganglah hidayah ini sampai akhir hayat kita kepada diri kita, keluarga kita. Sebaliknya orang yang menyia-nyiakan hidayah, yang tidak dapat hidayah karena hidayah memang hak prerogatif Allah. Lihat Abu Jahal, sampai sekarang makamnya dilemparin oleh orang-orang yang berziarah ke makam syuhada di Uhud, bahkan baunya juga tidak mengenakan.
Itulah orang yang tidak menerima hidayah. Maka kita wajib bersyukur pada Allah, kita genggam hidayah ini sampai akhir hayat kita. Kemudian semoga salam wassalam senantiasa Allah sudah limpahkan ke notabene orang yang paling tinggi derajat kedekatan di sisi Allah, orang yang kita tunggu syafaatnya nanti, syafaat uzmanya dikala tidak ada pertolongan kecuali syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Orang yang telah berjuang hidup dan mati seluruh jiwa dan raganya, keluarganya. Bahkan kelak ketika sudah dia memiliki kiamat, kita yang masih dicari-cari. Aina ya Jibril ummati, aina ya Jibril. Siapa beliau? Yakni baginda Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar cinta beliau kepada kita. Ummati ummati, menjelang ajal ummati ummati. Begitu dibangkitkan ummati ummati. Allah dan malaikat bersolawat. Maka ya ayyuhalladzina amanu, bersolawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita bersolawat kepada baginda, Allah pun para malaikat dan malaikatnya bersolawat. Apalagi kita sebagai umat yang doib, marilah senantiasa kita bersolawat kepada baginda, semoga kelak dia memiliki kiamat kita memperoleh uzma dari syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya hadirin, melalui mimbar yang mulia ini, khotib berkewajiban menyampaikan, hadirin, bukan ketampanan Anda, bukan kegagahan Anda, bukan kecakapan Anda, bukan kekuatan Anda, atau pangkat, kedudukan, derajat Anda di hadapan Allah yang membuat mulia, atau bahkan mungkin bukan harta dan istri Anda yang cantik yang membuat mulia Anda semua di hadapan Allah. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Maka pertahankanlah takwa, wa tajawwaz fa inna khairul jaddi taqwa. Jadikanlah takwa kepada Allah sebagai sangu kita, bekal kita di dalam kehidupan sehari-hari dan kelak sampai yaumil kiamat. Maka untuk itu marilah kita senantiasa semangat untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita pada Allah dengan jalan imtisalul awamirillah wa istinabun nawahillah. Yani kita berusaha melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan khotib menyampaikan untuk mengingatkan diri khotib yang dan hadirin sekalian, sebagaimana Allah telah memaklumkan di dalam surat Al-Asyr bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan merugi. Wal asri, demi masa, demi waktu asar kita semua dalam keadaan rugi. Dulu ketika Ramadan kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan sholat puasa sebulan penuh. Tetapi banyak di antara kita yang melupakan bahwa sesungguhnya Allah melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian digenapi dengan 6 puasa sunnah di bulan Syawal, maka dicatat oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa Allah berpuasa tahun penuh. Maka banyak di antara kita yang lewat begitu saja pada bulan Syawal tidak melaksanakan 6 hari puasa. Maka rugilah kita. Begitu juga ketika di bulan Ramadan kita banyak bertilawah, murojaah, setiap hurufnya Al-Quran diganjar oleh Allah 10 kali lipat ganjaran. Tapi banyak di antara kita setelah lewat bulan Ramadan, lewat begitu saja. Sehari-hari kita membaca WhatsApp, baca berita, sampai 1 huruf pun tidak ketinggalan. Tapi Al-Quran kita lupakan, yang ketika Ramadan kita rajin membacanya. Maka rugilah kita. Begitu juga hadirin, ketika kita Ramadan senang sekali berinfak, setiap rupiahnya dicatat oleh Allah berkali-kali lipat pahalanya. Bahkan Allah berjanji 700 kali lipat setiap kali melakukan kebaikan berinfak. Kita setelah lewat Ramadan, lewat begitu saja. Kita lewati fuqara masakin, kita lewati pembangunan masjid dengan tidak berinfak seperak pun. Maka rugilah kita. Maka hadirin, di kalangan kita sudah banyak yang mempunyai istitoah dalam berhaji, cukup dalam harta, finansial, keluarga bisa yang ditinggalkan bisa dia berikan nafkah, mobil mewah bisa dibeli bahkan sampai 500-an juta, bahkan notabene membuat garasi pun bisa hampir 100 juta. Tapi kita semua sampai saat ini mungkin di antara kita masih banyak belum terketuk hatinya untuk mendaftarkan haji, padahal janji Allah melalui Rasulnya, Al-Hajjul Mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Tapi banyak di antara kita melupakan itu, bahkan belum terbetik untuk niat. Ratusan juta mobil mewah kita beli, padahal ongkos haji hanya sekitar puluhan juta, tapi kita lewat begitu saja. Banyak di antara saudara-saudara kita yang demikian. Rugilah kita. Hadirin, dalam beberapa hari ke depan kita juga dijanjikan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan kurban yang notabene di antara kita semuanya mampu dan mampu. Kalau boleh dikatakan bilang di
Taman Nasional ada 1000 kakak yang mampu. Paling tidak setidak-tidaknya 500 hadyu atau hewan kurban yang tersedia di Masjid Al-Fajar ini. Tapi apalah daya, kita semua lupa dengan panggilan Allah. Kita sering melupakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak pahala. Dan kita boleh masuk ke surganya tanpa hisab, tanpa perhitungan dengan jalan-jalan yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah karena pada hari nahar nanti tidak ada perbuatan azam yang paling dicintai oleh Allah selain daripada ikhraq nahr, selain daripada min ihraqin dam, yakni melakukan penyembelihan hewan korban. Hadirin, kalau toh Anda misalnya punya keuangan banyak lebih, katakanlah banyak bisa membeli seekor kambing atau domba dengan harga 25 juta atau 2,5 juta, padahal sudah mampu, dan ketika hari-hari tasik kita masih mampu juga menafkahi si anak kita, keluarga kita. Tapi banyak di antara kita yang lupa dengan hal perintah Allah ini. Notabene HP kita harganya puluhan juta, harga kambing hanya 2,5 juta, kita lewat begitu saja. Padahal pada hari nahar tiada amal ibadah yang paling disukai oleh Allah kecuali mengalirkan darah hadyu atau hewan kurban. Karena sesungguhnya begitu dahsyat pahala yang Allah janjikan kepada orang yang berkurban. Hadirin, bukan daging atau darah yang nyampe pada Allah, tetapi ketakwaan Anda lah yang akan nyampe pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian sejauh mana kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembelih hadyu, kita sembelih hewan. Ketika kita rebahkan yang jaraknya begitu dekat dengan tanah, kita gorok itu leher hewan yang kita potong, dalam hitungan detik darah akan nyampe kepada tanah. Tapi pahala yang berkurban di sisi Allah sudah lebih dahulu sampai kepada catatan Allah. Maka bila di antara kita yang lewat begitu saja untuk beberapa hari ke depan akan ada ibadah yang begitu besar nilai di sisi Allah, celakalah kita, rugilah kita. Maka bila kita ada seseorang yang ingin, saya lebih baik berinfak 30 juta misalnya, lebih mahal daripada harga sapi, tapi Allah lebih cinta dengan orang yang membeli satu ekor sapi misalnya dengan harga 25 juta untuk disembelih ketika hari nahar atau hari penyembelihan. Karena memang hari itulah hari nahar dan 3 hari tasik, tidak ada amal yang paling dicintai Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Maka hadirin, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sampai sebagaimana Allah mengingatkan pada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas sholihin. Ya Allah, tangguhkanlah kematian saya walaupun hanya sebentar agar saya bisa berbuat bersedekah atau berbuat amal soleh. Jangan sampai menyesal seperti itulah penyesalan orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Kita lewat begitu saja, rugilah kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka hadirin, di antara kita jangan sampai terkena ancaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat salat kami. Yang dimaksud oleh baginda adalah masjid baginda Rasulullah SAW. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Yang kedua, ancaman atau peringatan baginda Rasulullah SAW terhadap orang yang sudah mampu, jiwa raga sehat, negara dalam keadaan aman, perjalanan aman, nafkah ada yang ditinggal untuk yang ditinggalkan, tapi tidak berhaji. Maka baginda Rasulullah SAW mengingatkan, malam tahbishu hajatu zahirah aw maradu habisu aw sultanu ja'ir walam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang tidak menghalanginya hajat untuk berhaji, hajat nyata untuk berhaji, atau sakit yang bisa mencegah, atau karena pemimpin yang zalim, lalu ia tidak berhaji, maka silahkan ia mati dalam keadaan Yahudi atau jika mau Nasrani. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin, semoga kita diberikan oleh Allah keluangan rezeki dan sehat sehingga kita insyaallah masih ada beberapa hari lagi hari nahar, hari penyembelihan, hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemampuan ikhlas untuk melaksanakannya. Dan yang belum berniat haji sudah punya kemampuan, nawaitu niatkanlah dari sekarang, entah kapan berangkatnya, fa insyaallah
sudah dicatat di hadapan Allah sebagai haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa liljamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik sayyidil arab wal ajam wa imam Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya hadirun duyukur rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa astawul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, kesimpulannya di dalam berkurban fa insyaallah hewan-hewan yang kita kurban seolah-olah dia nanti ketika di mahsyar menghadap Allah, ya Allah, beliau tolonglah orang yang berkorban karena dulu dia menyembelih atau menggaruk aku hanya semata-mata karena Engkau ya Allah. Hadirin, kurban yang kita lakukan semata-mata karena Allah kelak di yaumil qiyamah. Haji yang kita potong ketika hari nahar atau hari tasyrik nanti kelak di yaumil qiyamah sebagai saksi di hadapan Allah, dan dia akan menjadikan titian bagi kita, sebagai pesawat bagi kita, sebagai tunggangan bagi kita ketika di mahsyar, di mana saat itu tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali atas ridho Allah. Maka titian itulah nanti yang akan menghantarkan kita ketika kelak kita dalam keadaan bingung, di mana istri kita yang kita cintai, di mana keluarga kita yang kita cintai, di mana orang-orang yang kita cintai, dan di mana baginda Rasulullah SAW. Dengan titian haji itulah kita tiba-tiba akan nyampe kepada orang-orang yang kita cintai atas syafaat dari yang kita lakukan, yaitu penyembelihan haji ketika hari nahar dan hari tasyrik, hari penyembelihan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya ya hewan yang kita sembelih nanti akan hadir di hadapan kita utuh dengan bulunya, kukunya dan tanduknya sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keistimewaan kita, keistiqomahan kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak abai, tidak lalai terhadap kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Awwal wa akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli fi sahabatika Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وسلمنا إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين ومن بلدان المسلمين عامة في كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ويذكروا واسألوا من فضله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة